Kembali lagi di Bincang MMA. Baru ya tadi itu UFC Roman Dolidze lawan Anthony Hernandez. Di UFC kali ini seperti biasa udah 2 minggu terakhir, di tanggal 2 Agustus kemarin dan tanggal 9 kemarin UFC ngadain Fight Night di UFC Apex. Seperti video gue minggu lalu, gue sih setuju ya UFC di Apex. Ini kayak memperkenalkan beberapa fighter-fighter yang journeyman, undercard level, jadi bisa masuk. Jadi orang jadi lebih tahu gitu siapa fighter-fighter ini. Cuman emang layaknya UFC Fight Night yang di live crowd, mereka nggak banyak kena exposure. Tapi dari yang seperti minggu lalu, gue suka banget UFC minggu ini gitu. Di minggu ini langsung aja bonusnya itu Anthony Fluffy Hernandez dapat Performance of the Night, CLD Christian Leroy Duncan dapat, Elijah Smith dapat, Jocelyn Edward dapat. Yang kasihan itu nggak dapat itu Uros Medic. Sebenarnya menurut gue harusnya dapat, oke banget kayak punch-nya. Di fight ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 fight dan 1, 2, 3, 4, 5 finish menurut gue cukup oke. Steve Erceg sama Ode Osborne juga oke. Andre Fili dan Christian Rodriguez juga lumayan oke menurut gue. Tapi nggak kayak fight minggu lalu itu ada, menurut gue bagus banget fightnya siapa ya minggu lalu tuh. Oh ini nih, Fight of the Night-nya Chris Duncan sama Rebeski, Saber Bobek sama Elvis Brenner. Minggu lalu Fight of the Night-nya keren, sekarang fight-nya berakhir finish. Yang mau gue bahas di minggu ini Steve Erceg sama Ode Osborne. Steve Erceg baru 3 kali kalah lawan Alexander Pantoja, terus Kai Kara-France dan Brandon Moreno. Gue nggak tahu Steve Erceg ini kenapa sama UFC langsung cepet banget dia dapat title fight, karena mungkin waktu pas dia ranking 9 itu nggak semua ranking fighter udah pernah ngelawan Pantoja ya, tapi biar seru aja gitu. Gue nggak tahu di belakangnya karena UFC pengen punya young star di Australia, karena waktu pas zaman itu Volkanovski kalau nggak salah udah nggak jadi champion, Izzy juga udah nggak jadi champion, KKF juga masih merintis, Tafa Brother juga kurang permanen. Sekarang ada Carlos Ulberg karena UFC fokus banget marketnya tuh di Timur Tengah, Australia, Timur Tengah tuh Saudi Arabia dan Uni Emirat, terus ini dan Eropa gitu ya sih, pengen semua, dan Asia itu misalnya kayak Jepang, Cina, karena dia punya nama prominent kayak Zhang Weili dan Li Xiang, sorry gue namanya gue lupa, tapi Li Xiaonan itulah. Tapi maksud gue kayaknya UFC pengen banget punya nama di prominent di daerah Australia sini, atau bisa dibilang Southeast, karena ya Southeast kurang punya nama ini, kecuali Joshua Van sekarang lagi mau ini mau melawan Alexander Pantoja, tapi di Southeast gini termasuk Australia kan belum punya nama yang prominent gitu. Kalau gue sih yakin nextnya kalau misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Thailand juga nggak punya ya nama yang prominent fighter, mereka lebih fokusnya ke Muay Thai bukan MMA. Kalau aja kita punya nama yang prominent, kayaknya UFC bakalan ngelirik kita gitu dan di push untuk jadi marketing. Anyway, balik lagi ke Steve Erceg. Itu dia di push banget lawan Alex Pantoja, kalah, terus dia lawan KKF, kalah KO, terus lawan Brandon Moreno. Gue nggak tahu kenapa dia langsung dapat fight yang big name. KKF, Brandon Moreno tuh big name di flyweight. Gue nggak tahu kenapa, dan sekarang dia lawan, tadinya dia tuh lawan Alex Perez, terus nggak jadi, terus lawan Park nggak jadi, akhirnya dia lawan Ode Osborne yang di ronde pertama menurut gue kalah, dan dia bisa keep fight di ronde 2, ronde 3. Gue nonton UFC cukup lama. Gue nggak lama banget kayak gue nonton wrestling ya, nggak nonton kayak WWE dan AEW atau pro wrestling. Ya gue udah nonton dari kecil. Gue nonton UFC cukup ya
fokus rutinnya mungkin di 5 tahun terakhir, tapi gue nonton ya sudah dari lama. Hanya yang mau gue bilang adalah UFC sering banget ngangkat fighter, tapi fighternya belum siap gitu. Ini banyak kasus. Ibaratnya lu peselancar, lu tuh naik wave, udah bisa wave-nya sampai sini, tapi ketika ini level champion di sini, level champion, level legendary di sini, UFC nge-push lu supaya langsung jadi kesini gitu. Sementara apa yang lo harus lakukan, lu tuh harus kesini dulu pelan-pelan. Ketika sampai sini lu jadi server yang bagus gitu. Ini analoginya kayak gitu. Banyak UFC fighter yang sama UFC-nya di-push untuk dia masih di level ini karena udah terkenal banget, sama UFC diambil langsung taruh di sini. Panik pasti orang-orang itu. Bo Nickel, Raul Rosas Junior, Steve Archak, Paula Costa, siapa lagi ya? Vettori juga salah satunya. Gue berusaha nyebut satu nama, kok gue lupa ya siapa satu namanya. Banyak banget UFC fighter, gue nggak tahu, gue jadi lupa. Anyway, banyak banget yang dia flow-nya tuh nggak bisa langsung tiba-tiba sama UFC ditarik sampai jadiin main eventer gitu. Anjir ya, namanya gue udah di mulut tapi gue jadi lupa ya. Si yang punch-nya kencang banget itu yang kalah sama Jack Hermanson, gue lupa namanya siapa. Lu mungkin tahu, lu bisa komen. Anjir, gue lupa namanya. Itulah. Jadi banyak banget fighter-fighter di UFC yang kadang-kadang belum siap gitu. Apakah ada beberapa fighter yang siap untuk level main eventer dan sama UFC ditarik dari bawah ke atas langsung jadi siap? Ada, contohnya kayak Diego Lopez tapi belum sampai champion. Tapi menurut gue nggak mengecewakan. Khamzat juga nggak mengecewakan. Terus Shafkat juga nggak mengecewakan. Orang-orang kayak gitu harusnya pelan-pelan sampai levelnya tuh saya ke atas. Ilia Topuria, salah satu fighter yang dari bawah langsung naik, tiba-tiba naik dan dia langsung dapat kesuksesan kayak gitu. Conor McGregor salah satunya. Jadi apakah ada contoh yang sukses dari dia di level di bawah ditarik langsung ke atas jadi sukses? Ada, tapi banyakannya enggak sih. Dan orang-orang itu kadang-kadang enggak siap untuk jadi kayak gitu. Untuk jadi di level atas harus pelan-pelan karena menurut gue di UFC emang benar-benar hard work gitu. Champion mungkin saat Sean O'Malley salah satunya dari bawah lawan Peter Yan langsung lawan Aljamain Sterling. Banyak sih contoh-contoh yang kayak gitu karena dia terkenal. Tapi balik lagi, menurut gue apakah itu bisa tapi nggak banyak gitu. Menurut gua itu minoritas dari layaknya champion yang lain. Sementara yang beneran oke, yang prominent name yang dari bawah naik sampai atas itu mayoritas si fighter dan level-level legendary dan level champion kayak gitu. Dan Glover Teixeira lah, gue paling suka banget. Dia perintis gitu dari bawah. Nggak ada yang nyangka dia bakal jadi champion di usia 40 tahun. Gua waktu pas dia lawan Jan Blachowicz, ini mah kayaknya lawan gampang buat Jan Blachowicz. Ternyata Jan Blachowicz kalah. Menurut gua itu salah satu legendary moment, dan banyak lagi fighter yang kayak gitu sih menurut gua. Itu buat Steve Archak dan Odi Osbourne. Dan kedepannya sih gue nggak tahu sih flyweight division ini kayak gimana. Joshua Vance sama itu seru. Mungkin Steve Archak lawan Royval kali seru ya di nextnya. Atau Menal Cape juga belum pernah lawan. Dan Flavio Hernandez lawan Roman Dolidze di ronde pertama akhir Roman Dolidze udah kelihatan dia menyerah. Jadi udah Flavio udah ini banget. Tapi kelihatan banget pas di ronde kedua Flavio udah nyangka dia menang, ternyata itu bel. Ini persis banget kejadian kayak Michael Bisping sama Anderson Silva waktu di Inggris tuh. Si apa namanya? Flying ini si Silva, terus pas tiba-tiba pas banget dia knockout Bisping, pas banget bel, dikiranya udah menang, ternyata enggak gitu. Dan harus adrenalin udah naik, dan pas dimasuk ke ronde, gue lupa ronde berapa itu, akhirnya si Anderson Silva kalah. Menurut gue tadi gue kira ini, gue sempat bingung ini Flavio udah menang apa enggak. Oh enggak, ternyata
Dan masuk ke ronde 3, ronde 4 kelihatan banget si Roman Dolidze udah nggak punya tenaganya habis. Gua nggak tahu kenapa, apakah dia cedera atau apa. Satunya tenaganya habis, yang kedua Fluffy bisa bagus banget karena dia udah ngalahin Kopylov, Brandon Allen terakhir kan. Menurut gua yang gue sering sebut adalah middleweight ini lagi seru-serunya banget. Kita punya Dricus du Plessis lawan Khamzat, terus ada Imavov lawan Boralho juga, dan Fluffy ini jadi sangat seru banget. Yang bakal seru sebenarnya Fluffy next fight-nya menurut gue satu namanya cocok adalah Israel Adesanya. Menurut gue yang ini kayaknya nih bakal seru banget gitu sih, Easy lawan Fluffy gitu. Dan middleweight menurut gue, karena si Fluffy ini sempat kalah terakhir lawan siapa, lu coba tebak? Kevin Holland. Yang Kevin Holland tuh sebenarnya seru banget sih ya. Dia pernah ngalahin Fluffy gitu dalam ininya. Dalam katalog fight-nya dia pernah ngalahin Fluffy. Tapi menurut gue dia berkembang dan sangat menunggu gue apakah next fight-nya. Gue rasa Israel Adesanya nama yang tepat sih. Tapi Israel Adesanya sebenarnya pengen lawan Sean Strickland kan. Kayak Pan Redemption dia kalah sama Strickland 2 tahun lalu. Tapi si middleweight division ini sangat seru. Ada Costa juga kemarin baru menang. Terus gue coba cek lagi middleweight itu siapa aja ya. Karena middleweight bentar. Middleweight division itu ada RDR, gue sampai lupa. Ada RDR, ada Whittaker, ada Cannonier, gue sampai lupa ada Cannonier. Nama-nama Cannonier. Ya, menurut gue sangat seru banget si middleweight division ini, dan kita bisa tunggu RDR mungkin RDR lawan Israel Adesanya sangat cocok. Robert Whittaker lawan Fluffy Hernandez menurut gue sangat cocok. Itu untuk minggu sekarang. Dibilang puas sih gue cukup puas lah, seru lah fight. Tapi fight night di Apex sih emang nggak bisa ngebayar fight night yang di live event atau UFC pay-per-view sekalian ya. Minggu depan tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan kita, di 80 tahunnya Indonesia, ada UFC 319 gue lupa UFC 319 benar. Dricus du Plessis lawan Khamzat Chimaev. Gue sangat menantikan fight ini. Apakah gue jujur sama kayak fight 318 kemarin, Holloway lawan Dustin Poirier, gue nggak tahu siapa yang menang. Di fight ini juga gue nggak tahu siapa yang menang karena dalam betting line Khamzat favorite dan DDP underdog. Tapi yang gue nggak tahu, ada kemungkinan Khamzat menang sangat besar dan DDP menang juga sangat besar. Jadi kita tunggu di fight UFC 319 minggu depan. Gitu aja dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.